Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan li rabbil khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajili. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaihi wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuris salik wa amanil wasil wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ووجهه وثوابه وقربه جل جلاله وتعالى في أولى أما بعد. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para sesepuh bini sepuh, wa nakhussu bi dzikri Syekhuna Romo Kiai Haji Mahdi Muhammad mata'ana Allah bitulli hayatihi syarifah anna Allah yutawwilu a'marahu li khidmati dinillah wa yahfaduhu min kulli makruhin wa yuballighu maqasidahu amin ya rabbal. Kita doakan agar Allah memanjangkan umur Kiai Haji Mahdi Muhammad untuk terus membimbing kita li khidmati dinillah, khidmah terhadap agama Allah, membimbing kita, menggiring kita ke jalan yang Allah ridhai, amin ya rabbal. Yang saya muliakan pula para sesepuh masyarakat Desa Tegalreja, Ketua DKM Bapak Haji Burkon, kita doakan pula juga agar beliau selalu senantiasa diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, digampangkan segala urusannya, dan tidaklah Allah memanggilnya melainkan dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal. Wa jazakumullah khairan ahsanal jazali lajnati hadzal maulid ala juhdikum li ta'dimi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami sampaikan terima kasih ucapan takriman kepada lajnah atau panitia peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini diketuai oleh, tadi sudah diceritakan bahwa beliau ini adalah uwak saya. Ketemunya di Bapadullah insyaallah. Kita doakan ketua panitianya, berikut anggota-anggotanya, kita doakan agar Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan. Dikutip di dalam sebuah kitab An-Ni'matul Kubra, buah karya daripada Al-Alim Al-Alamah Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, bahwasanya dikutip di dalam kitab tersebut, qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, man anfaqa li maulidin nabi kana rafiqi fil jannah.
Barang siapa, kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq, berinfak 1 dirham, man anfaqa dirhaman, barang siapa yang berinfak 1 dirham saja untuk peringatan Maulidin Nabi, maka kata para sahabat, kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kana rafiqi fil jannah. Silahkan dibuka di awal muqaddimah halaman pertama di dalam kitab An-Ni'matul Kubra. Kana rafiqi fil jannah, nanti kelak bersamaku, kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kita doakan Bapak Haji Abdul Wahid, wak saya beserta jajarannya kelak dikumpulkan bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Yang saya hormati pula Bapak Kepala Desa, dalam hal ini adalah Bapak Wadro. Berikut saya hormati segenap jajaran aparatur pemerintah Desa Tegalreja. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan inayahnya kepada pemerintah kita, khususnya pemerintah Desa Tegalreja dan umumnya pemerintah Indonesia ini, agar diberikan taufik, inayah, hidayah untuk terus memimpin masyarakat bangsa Indonesia ini di dalam jalan yang Allah ridhai, yang Allah rahmati. Amin ya rabbal. Tak ketinggalan pula yang saya muliakan, yang saya hormati, ibu-ibu nu ngalemprak, adik-adik generasi FF, ML apa FF ini? Mana main, ML dong. Mudah-mudahan ini adalah generasi Desa Tegalreja. Kita doakan mereka-mereka ini, anak-anak kita ini adalah aset daripada Desa Tegalreja. Kita doakan menjadi anak yang soleh, soleha. Amin Allahumma. Kalau yang dulu-dulu masih ada tukangnya, ada seseorang yang masih tukang nyekek botol, mudah-mudahan generasi sekarang tidak ada. Amin ya rabbal. Masih kajeng ge ayeuna masih main FF, engke ari geus gede mah entongnya lobakeun ngaji misan pin. Yang saya hormati seluruh masyarakat Desa Tegalreja, mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di Desa Samboja, kumpulnya kita li ajlil maulid, kumpulnya kita takriman wa ta'ziman lil maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal. Allah berkahi desa kita. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Saudara, di dalam kitab Jawahirul Ma'ani fi manaqibi Qutbir Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani disebutkan di dalam muqaddimahnya bahwasanya id bi dzikrihim tuftahu abwabus samawatil ulal ulyah wa tanzilur rahmat. Kitab ini disebarluaskan oleh Syekh Ahmad Jauhari Umar dari Pasuruan. Mungkin para pencinta manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tahu kitab ini. Syarat mengamalkan kitabnya dulu pas masih mondok kudu puasa 40 hari, alhamdulillah betul 3 kali. Kudu puasa 40 poe, aduh boro-boro 40 poe, 30 poe ge geus puasa ayakan. Anu aya diakan. Komo 40 poe, aduh lieur. Yang menyebarkan kitab ini adalah Syekh Ahmad Jauhari Umar dari Pasuruan. Di dalam muqaddimahnya disebutkan id bi dzikrihim, bahwasanya manakala menyebutkan kisah riwayat daripada para aulia salihin, dalam hal ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani
maka Allah akan membuka pintu langit dan Allah akan turunkan rahmatnya bagi siapa yang menyebutkan ataupun membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tersebut. Banyak kitab manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani tersebut. Ada yang namanya Jawahirul Ma'ani, ada yang namanya Lujainid Dani, termasuk sama dengan pemilik Al-Barzanji, Syekh Jafar Al-Barzanji. Itu sama pemiliknya, pengarangnya Lujainid Dani. Ada pula yang namanya Nurul Burhani, syarah daripada Lujainid Dani. Banyak manaqib yang menjelaskan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan dulu pernah saya menulis sebuah kitab Jam'u wa Tartib yang saya namakan Jawahirul Anfas fi Manaqib Qutbin Nibras Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Beliau ini adalah guru daripada Al-Habib Ali Habsyi, juga termasuk guru daripada Syekhuna Khalil Bangkalan. Saya cantumkan di dalam kitab yang saya Jam'u wa Tartib tersebut bahwasanya inda dzikrus salihin tatanazzalur rahmat, bahwasanya ke manakala kita menyebutkan riwayat manaqib para auliya salihin, maka Allah akan turunkan rahmat kepada si pembacanya. Kalau yang dibaca para auliya salihin, kalau yang dibaca manaqibnya adalah manaqib para auliya salihin, Allah turunkan rahmat. Fa kaifa inda dzikri sayyidul auliya, fa kaifa inda dzikri sayyidul anbiya. Kalau membaca manaqib para auliya saja Allah turunkan rahmatnya, lalu bagaimana kalau yang dibaca adalah kisahnya pemimpin para aulia, pemimpin para nabi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukan sekedar rahmat yang akan turun, mudah-mudahan yang turun adalah hajat kita semua. Amin ya rabbal. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, Allah gampangkan segala urusan kita. Yang tadinya susah menjadi gampang, yang tadinya kemarau Allah turunkan hujan, yang tadinya petani kekurangan air, ya Allah bi barakati hadzal barjanji anzilil matar minas sama ya Rabb. Allah turunkan hujan dari langit ya Rabb bi barakati hadzal maulid. Amin ya rabbal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan panjang lebar di dalam hal ini karena saya sendiri merasa kurang pantas untuk memberikan tausiah. Apalagi tadi disebutkan sama Muqassimul Awqat Sahibul Barnamij Bapak Lebaipin, disebutkan disematkan kiai. Aduh, kirang sono ka urang. Soalnya naon masih ngora tak acan 30, masih 28, kurang 2 bulan. Can pantes nyandang gelar kiai, masih ngora kajen neangan ilmu nama sampai ke ujung hadromaut, tapi kirang pantes ka urang mah lamun disebatkeun kiai. Komode di dia masih aya nu kurang dimuliakan Romo Kiai Haji Mahdi Muhammad. Aduh, izin pisan tadi teh disebut abdi Kiai Muhammad bin Amul Aufa LC Ari LC nama kajen disebut ndak eta gelar akademi. Mun sakolana di Indonesia mah meureun SPDI, ndak kebetulan kuliah di Hadramaut di luar negeri gelarna LC. Punten dia mah pelebehnya. Masih ngerasa kurang pantas kalau memberikan tausiah. Saya teringat ketika sewaktu saya ngaji di Lirboyo, disebutkan di dalam sebuah bait Alfiyah Ibnu Malik, wa qaddimil akhassa fit tisali wa qaddima man sita fin fisali. Ini pembahasan tentang domir sebenarnya, tentang perangkat domir. Kalau kita belajar gramatikal Arab, grammarnya bahasa Arab, nanti kita akan membahas tentang
rujuk atau domir. Disebutkan di dalam Alfiyah Ibnu Maliknya, wa qaddimil akhasa fi ittisali wa qaddima man sita fi infisali. Lamun dijelaskan nahuna moal paham, dijelaskan hikayat sampai kurang pantas memberikan tausiah karena masih ada yang lebih sepuh di desa ini. Namun bahkan disebutkan lagi di dalam Alfiyah selanjutnya, wa fi ikhtiyarin la yaji umum fasil ida ta'atta ayyaji amutasil. Aduh malah ieu leuwih serem. Teu pantes orang duduk di dia sebenarnya imah punten Pak Kiai lain kirang sono ndak disediakeun ku panitia suruh calik di dia punten pisan ya mah. Punten pisan. Nah seperti itu. Wa fi ikhtiyarin la yaji umum fasil idza ta'atta ayyaji amutasil. Kalau ada yang lebih sepuh, kenapa yang harus lebih ngorak? Kenapa yang harus masih muda? Karena masih ada yang lebih sepuh. Tapi imtithalan li amri uwa, nuruti takriman terhadap perintahnya uwa saya Bapak Haji Abdul Wahid. Jumat pagi sudah bertamu ke rumah, kaget saya. Kata istri saya, aya tamu pakai kacamata. Aduh saha ieu? Turun di luhur kata, ternyata uak saya Bapak Haji Abdul Wahid. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol malah ditawaran suruh ngisi ceramah. Paham orang nu bade ceramah duaan sebagaimana nu disebutkan pas Jumatan. Ternyata tadi disebutkannya cuman saya ya. Kalau bisa tetap nanti kita meminta siraman rohani dari sesepuh kita, dalam hal ini Romo Kiai Haji Mahdi Muhammad. Bukan apa-apa, karena omongan orang yang lebih tua itu lebih bertuah. Paham? Omongan orang tua itu lebih bertuah. Karena apa? Mereka sudah lebih banyak makan garam daripada kami yang masih muda. Mudah-mudahan beliau juga kersa untuk memberikan tausiah di malam hari ini. Maka nanti saya tidak akan panjang lebar di dalam memberikan tausiah pada malam hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Sayyidul Anam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berkata, ma'ana farhun bin nabi asa alaina yadum ya marhaba syahru rahmatihi alaina umum. Kita bergembira dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan asa alaina yadum, mudah-mudahan kegembiraan ini, kesenangan ini Allah selalu senantiasa langgengkan kepada kita semua. Amin ya rabbal. Lalu berkata, ya marhaba syahrul rahmati alaina umum. Selamat datang wahai bulan yang penuh rahmat untuk kita semua. Kenapa dinamakan dengan bulan yang penuh rahmat? Allah berfirman di dalam Al-Qur'annya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah bahwa dengan karunia Allah jalla jalaluhu wa ta'ala fi ula, wa bi rahmatihi, dengan rahmatnya jalla jalaluhu wa ta'ala fi ula, fabidzalika falyafrahu, maka dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah seharusnya kita falyafrahu, bergembira. Apa rahmatnya Allah itu? Bu, apa rahmatnya Allah itu? Pak, apa yang terkandung dalam ayat ini? Para ulama mengatakan rahmat yang terkandung dalam hal ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguh ya Muhammad, aku tidaklah mengutus engkau, kata Allah, melainkan sebagai rahmat kepada seluruh alam semesta ini. Masya Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk kita semua sebagai rahmatan lil alamin. Maka kita bergembira.
harus bergembira dengan Maulid Nabi ini, harus bergembira dengan kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana wulida maktunan makhulan maqtu'as surah. Beliau ini ketika dilahirkan tidak sama seperti kita yang dilahirkan. Beliau dilahirkan setelah 9 bulan di kandungan daripada Sayyidah Aminah. Beliau dilahirkan langsung dalam keadaan makhtunan, sudah tersunat. Lahir sudah dalam keadaan tersunat. Bukan hanya itu, makhulan, matanya sudah bercelak. Tidak hanya itu, maqtu'as surah, ari-ari geus kapotong. Eta Kanjeng Nabi. Beda jeung urang, ari-ari sama yang aku luput kana beuheung. Beureum ku getih biru. Eta mah urang. Beda jeung baginda Nabi Muhammad mah wulida makhtunan makhulan maqtu'as surah, dilahirkan ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Ketika lahirnya pun sudah terkhitan, Masya Allah. Sudah terkuhul, ada celaknya, Masya Allah. Sudah maqtu'as surah, ari-arina geus kapotong. Maka kurang ajar kalau ada yang mengatakan Kanjeng Nabi waktu kecil karena dititipan ke embahnya itu rembes, blepotan beungeutna. Kurang ajar, kurang sopan eta ka baginda Nabi. Enggak ada sopan santuna karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun ngatakeun baginda Nabi keleutikna anda dititipkeun ka embahna eta rembes, eta kuleuheu lamun bahasa urang nama. Lamun bahasa orang nama kuleuheu. Lamun ayeuna mah ari barudak mah wajar. Ieu mah Kanjeng Nabi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Sejak lahir pun beliau sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala makhtunan makhulan maqtu'as surah. Tidak hanya di situ, Bu. Enggak cukup di situ, Pak. Para ulama di dalam memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad khuliqta mubarra'an ka'annaka khuliqta kama tasha. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha. Wahai Muhammad, engkau ini diciptakan terbebas, bersih dari segala aib. Ka'annaka khuliqta kama tasha. Seakan-akan engkau ini diciptakan wahai baginda Nabi Muhammad sesuai kehendakmu. Sehingga disebutkan di dalam fi madhi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di dalam pujian-pujian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam adibainya disebutkan bahwasanya beliau dilahirkan dalam keadaan makhtunan makhulan maqtu'as surah. Bukan hanya itu, hidungnya mancung bagaikan huruf alif, alisnya melengkung bagaikan huruf nun, pendengarannya peka mampu mendengarkan goresan pena, penglihatannya tajam mampu menembus sidratul muntaha. Kalau berjalan selalu diikuti awan dan mendung. Karena apa? Matahari malu kalau sampai cahayanya menyinari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking apa? Mulianya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak kecil sekarang sibuk dengan HP-nya, main FF, main ML. Karena apa? Kurangnya pengawasan dari orang tua. Akhirnya mah kuota, mah pulsa, muntah diberi kuota embung sekolah. Itu kelalaian orang tua. Hati-hati, anak investasi akhirat orang tuanya. Anak jelek bukan karena anaknya, tapi karena didikan orang tuanya. Beda dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika masih remajanya, beliau didatangi 2 orang yang sebenarnya itu adalah malaikat. Dibuka dadanya. Lamun ayeuna mah dioperasi dadanya, disucikan hatinya dari segala kotoran. Beda dengan anak-anak zaman sekarang, enggak ada yang seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, dengan perayaan peringatan Nabi ini, kita seharusnya berbahagia,
bergembira atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, senang teu Kanjeng Nabi dilahirkan ka muka bumi ieu? Alhamdulillah. Bu, kalau kita nih suami istri yang baru nikah, kalau istri kita sedang hamil, kalau istri kita sedang hamil 9 bulan, rasa sakit ditanggung oleh si istri. Anaknya lahir dengan keadaan selamat, ibunya juga selamat. Seneng gak bu? Seneng gak pak? Istri bapak nunggal peting di ulinan, hamil 8 bulan, lahir dalam keadaan selamat anak dan istrinya. Seneng gak? Saking senengnya diberi nama dengan sebaik-baiknya nama. Saya punya istri, lahir anak. Anak pertama saya namakan, guru saya namakan Abu Bakar, tafaulan dengan Suhaibul Manakib Habib Abu Bakar bin Abdullah Alatus. Yang kedua Abdurrahman, tafaulan dengan kakek guru saya Habib Abdullah Baharun. Yang ketiga Aminah, tafaulan dengan ibunda daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekolah, kita nyantri, itu yang kita lakukan. Ikuti guru-gurunya, ikuti kiai-kiainya. Kadang orang lahir punya anak, anaknya jauh dari nama-nama Islam, padahal agamanya Islam. Namanya saha? Nu ngetren saha? Hah? Bokir? Hah? Tile? Ari Ajis mah Masya Allah lumayan bagus ya, yang mulia dinamain Bokir. Aduh jangan. Sebagai manifestasi kesyukuran kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ula atas lahirnya anak kita, kita berikan nama yang baik. Bahkan ketika 7 hari dari kelahirnya, jikalau dia laki-laki, kita potongkan 2 kambing. Jikalau yang lahir adalah perempuan, kita potongkan 1 kambing. Yang kita sebutkan namanya adalah akikah. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ula. Kalau sudah gede disunat, kalau sudah besar dikawinkan. Ini adalah rasa syukur kita kepada Allah, rasa gembira kita kepada Allah atas kelahiran anak kita dalam keadaan selamat. Gembira kita anak kita lahir. Betul enggak? Betul apa betul? Saha nu hamil lahiran, anaknya selamat, ibunya selamat, bapak anak senang. Aya nu kitu. Sudah lahir brojol lalaki terseneng aing mah hayang nawawewe. Eta arana syukur nikmat. Kita bersyukur atas kelahiran anak kita dalam keadaan selamat. Sebagai manifestasi kesyukurannya, kita adakan akikah, kita adakan tasyakuran. Lalu bagaimana dengan kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu bagaimana dengan kelahirannya Sayyidul Wujud, Insanul Kamil, rahmatan lil alamin, sang pemberi syafaat kelak kepada kita semua di yaumil kiamah? Tidakkah kita bergembira? Tidakkah kita bersyukur atas kelahiran baginda Nabi Muhammad? Tidakkah kita senang atas kelahiran baginda Nabi Muhammad? Sudah barang tentu kita harus senang dan wajib kita gembira atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pemberi syafaat kepada kita semua kelak di yaumil kiamah. Mudah-mudahan yang hadir di sini mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil kiamah. Amin ya rabbal. Diceritakan di dalam sebuah hadis bahwasanya kelak di yaumil kiamah Allah kumpulkan seluruh umat Islam, Allah kumpulkan seluruh umat manusia dalam keadaan menderita, dalam keadaan yang susah. Disebutkan di dalam hadisnya, saya blugun nasu ma la yutikuna wa la yahtamiluna minal karbi wal ghammi.
bahwasanya kelak manusia dikumpulkan di padang mahsyar nanti di yaumil kiamah nanti dalam keadaan susah, memikul sebuah derita karena dosa-dosanya ketika di dunia. Yang ahli maksiat, yang ahli mabok, kita doakan yang masih mabok semoga Allah berikan hidayah, amin ya rabbal. Yang masih nyekek botol kita doakan semoga Allah memberikan hidayahnya, semoga bisa gabung dengan al-akhyar, amin ya rabbal. Sayablughun nasu minal ghammi wal karbi ma la yutikuna wala yahtamilun. Umat manusia nanti di yaumil kiamah akan menanggung sebuah derita yang tidak mampu dia pikul sendiri. Engke terkenal bapak nak saha, engke terkenal anak saha, anak lupa sama bapaknya, bapak lupa sama anaknya. Bahkan istri yang tadinya cantik pun kita lupakan nanti di yaumil kiamah. Kita tidak tahu siapa mereka. Karena apa? Sayablughun nasu ma la yutikuna wa la yahtamiluna minal ghammi wal karbi. Kita semua di hari kiamat nanti, Bu. Kita semua di hari kiamat nanti, Pak, akan menanggung sebuah derita yang tidak akan mampu kita memikulnya, tidak akan mampu kita menanggungnya. La haula wala quwata illa billah. Lalu bagaimana dalam kondisi seperti ini? Maka umat manusia berbondong-bondong datang kepada baginda Nabi Adam alaihissalam, datang kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Ya Abal Bashar, wahai bapak seluruh manusia. Bapak kita ini semuanya Nabi Adam. Akhir-akhir ini kita geger soal nasab. Habaib ini duriah kanjeng Nabi apa, Bu? Bukan, itu bukan urusan kita. Yang penting kita harus hormati para duriah kanjeng Nabi. Urusan habaib erek ngabobodo etama urusan habibna. Yang penting orang cinta ke haba. Yang penting kita cinta kepada duriah Nabi. Mau dia membohongi nasabnya, masa yang bohong dia, yang dosa dia. Tapi kita kalau salah mencintai, kita akan dihisab nanti di yaumil kiamah. Apalagi sampai membenci. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min. Datang umat manusia kepada Abal Bashar. Ya Adam alaihissalam, ya Abal Bashar, isfa'lana ila rabbik. Wahai bapak kita, engkau ini bapak seluruh manusia, wahai Nabi Adam. Isfa'lana ila rabbik. Ini hari kiamat ini, kita akan dihisab ini. Amal-amal kita akan dipertanggungjawabkan. Yang dulunya suka bohong, yang dulunya ahli maksiat, akan dipertanggungjawabkan di hari itu. Isfa'lana ya Adam ila rabbik. Mintakanlah syafaat kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ula. Lalu apa jawaban baginda? Lalu apa jawaban Nabi Adam alaihissalam? Melihat seluruh umatnya, melihat anak-anaknya meminta syafaat kepadanya. Apa jawaban beliau? Inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadban syadidan la yagdabu qablahu mithlahu wa la yagdabu ba'dahu mithlahu. Wahai anak-anakku, wahai umat manusia, bahwasannya hari ini Allah sangat murka kepada kita semua, yang mana kemurkaan Allah tidak pernah terjadi sebelumnya ataupun sesudahnya. Allah hari itu marah kepada kita. Orang yang masih meninggalkan sholat, hati-hati. Orang yang lalai akan zakat, hati-hati. Orang yang masih meninggalkan puasa, hati-hati. Puasa cuman tahun sekali 30 poe. Hati akan mendapatkan hisab dari Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ula. Allah ketika itu kata Nabi Adam, ghadban syadidan la yaghdabu qablahu mithlahu wa la yaghdabu ba'dahu. Allah sedang murka, yang mana kemurkaan ini tidak pernah terjadi sebelumnya ataupun sesudahnya.
La haula wala quwwata illa billah. Lalu bagaimana umatmu ini? Lalu bagaimana nasib kita ini? Nabi Adam tidak mampu. Bahkan disebutkan al-an nafsi nafsi. Sekarang mah sendiri-sendiri. Saya sedang ripu wahai umat manusia. Saya sedang ripu. Saya pun sedang susah. Idhab ila ghairi. Pergilah ke yang lain, kata Nabi Adam. Kita datang sama bapak kita. Rek minta duit teu dibere. Kita datang ke orang tua kita mau minta syafaat. Nafsi, nafsi. Sekarang ngurusi diri sendiri. Lalu bagaimana nasib umat manusia ini? Nabi Adam selaku bapak umat manusia tidak mampu memberikan syafaatnya. Bahkan berkata, idhab ila ghairi, pergilah kepada yang lain. Lalu kemana aku harus pergi? Idhab ila Nuh. Pergi ke Nabi Nuh. Lalu datanglah umat manusia berbondong-bondong ke Nabi Allah Nuh alaihi salam. Untuk apa? Untuk meminta syafaat di yaumil qiyamah. Ya Nuh, isfa' lana ila rabbik. Mintakanlah syafaat kepada Allah. Mintakanlah syafaat kepada Tuhanmu untuk kita semua, wahai Nabi Nuh. Jawaban Nabi Nuh pun tidak jauh beda dengan baginda, dengan Nabi Adam alaihi salam. Apa jawabannya? Nafsi, nafsi. Lamun inget hadis ieu, urang inget embah urang. Saat acana subuh biasana sok pupujian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Apal? Ayo apal. He Allah Gusti, mugi nambihan rahmat salam ka Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi panutup akhir zaman. Nabi Muhammad anu baris nyapaatan, jaga di poe kiamat, arana syafaat uzma. Lumpat sakabe jalma, datangna ka Nabi Adam, menta tulung jeung syafaat. Nabi Adam teh ngadawuh, duh karunya teuing, boro-boro nyapaatan nundutan. Kaula oge keuripuh, ayeuna mah nafsi nafsi. Lamun inget hadis ieu inget embah, sataacana subuh biasana pupujian siga kieu. Lumpat sakabe jalma, datangna ka Nabi Musa, menta tulung jeung syafaat. Nabi Musa teh ngadawuh, duh karunya teuing, boro-boro nyafaatan. Kaula oge keuripuh, ayeuna mah nafsi nafsi. Berbondong-bondong umat manusia datang kepada Nabi Adam untuk memintakan syafaatnya. Berbondong-bondong umat manusia datang kepada Nabi Nuh untuk memintakan syafaatnya, tapi mereka tidak mampu memberikan syafaat. Nafsi nafsi, mereka jawab. Sekarang kita ngurusin diri sendiri. Lalu harus kemana umat manusia itu pergi? Ke Nabi Musa sama jawabannya nafsi nafsi. Ke Nabi Ibrahim sama jawabannya nafsi nafsi. Ke Nabi Isa sama jawabannya nafsi nafsi. Sekarang lagi pakai
ayeuna mah urusan sorangan-sorangan, terus harus kemana umat manusia memintakan syafaatnya? Maka para nabi memintakan, datanglah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu seluruh umat manusia datang berbondong-bondong kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, anta Rasulullah wa khatamul anbiya, isfa' lana ila rabbik. Wahai Muhammad, wahai baginda Nabi, engkau adalah Rasulullah, engkau adalah penutup para anbiya. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Sungguh Allah telah mengampuni segala dosa-dosamu yang lalu ataupun yang sesudahnya. Isfa' lana ila rabbik. Ya Nabi Muhammad, ya baginda Nabi, ya Rasulullah, umat manusia meminta, isfa' lana ila rabbik. Mintakanlah syafaat untuk kita semua kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi ula. Lalu apa yang dilakukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Melihat umat manusia berbondong-bondong meminta syafaat kepada baginda Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bersujud di kehadiran Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi ula. Lalu bagaimana tanggapan Allah melihat kekasihnya sujud di kehadirannya? Lalu bagaimana respon Allah melihat Rasulullah kekasihnya sujud di kehadirannya? Ya Muhammad, irfa ra'sak, sal tuqta wasfa tusaffa. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, niscaya akan aku berikan. Mintalah syafaat, niscaya akan kuberikan syafaat tersebut. Masya Allah. Itulah kepedulian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mau meninggal, beliau bersuara lirih, ummati, ummati. Bahkan ketika di yaumil kiamah pun sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala seraya berkata, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, umatku wahai Allah. Tidak pandang dulunya di masa hidupnya dia meninggalkan salat, tidak pandang dulunya adalah ahli maksiat, tapi kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Umatku wahai Allah, umatku wahai Allah, umatku wahai Allah, berikanlah syafaat untuk umatku. Analaha, analaha, analaha. Saya jaminan untuk umat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rela memberikan syafaat untuk kita semua, padahal kita ini adalah ahlul maksiat. Tidak ada di dunia ini pun makhluk yang maksum kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada makhluk Allah di dunia ini yang sepi dari dosa, yang tidak terselamatkan dari dosa kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini sekedar aksesoris, Bu. Ini sekedar aksesoris, Bu. Ini sekedar aksesoris, gelar sekedar aksesoris. Hanya saja Allah cinta terhadap kita sehingga aib-aib kita Allah tutup semua. Kita tidak tahu si fulan mengerjakan apa, si fulan mengerjakan apa. Allah tutup aib kita. Itu bukti kecintaan Allah kepada kita semua. Oleh sebab itu kita harus bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fil ula. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah seharusnya kita gembira kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sudi kelak di yaumil kiamah akan memberikan syafaat untuk kita semua yang ahli maksiat ini, yang sudi rela bersujud ke hadapan Allah untuk kita semua ini. Sudah seharusnya kita bergembira kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih kama majma'al maulid yajlil qurub da waqt taubatuka yal asi idza batatub. Kata Habib Ali Habsyi berkata bahwasanya enggak ada
majelis yang paling indah. Tidak ada perkumpulan yang paling indah selain perkumpulan Maulid Nabi yang mampu menghilangkan, yang mampu mengangkat segala kesusahan. Lalu berkata, "Dza waqt taubatuka yal ashi idza batatub." Inilah waktu yang pas tobatmu. Inilah waktu tobatmu yang pas kalau memang kamu, kata Habib Al-Habsyi, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dzal jam' la syakka tughfaru bihi jami'ud dzunub. Bahwa perkumpulan seperti inilah perkumpulan yang dibacakan Maulid Nabi, perkumpulan yang di dalamnya takriman wa ta'dziman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tempat yang la syakka bihi tughfaru jami'ud dzunub, yang Allah akan ampuni segala dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini Allah ampuni segala dosanya. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua mendengarkan sholawatan, membaca Al-Barzanji, mendengarkannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal. Bibarakati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan segala hajat-hajatnya Allah kabul. Amin ya rabbal. Bibarakati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja'al hana, zalal ana, nilnal muna. Mudah-mudahan datang kebahagiaan, tergapai segala cita-citanya, hilang kesusahan bibarakati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah disampaikan di awal bahwa saya tidak akan panjang lebar, meskipun sudah dipeseni kalau bisa mas 1 jam, ternyata udah memang hampir 1 jam nggak kerasa. Saya cukupkan sampai sini. Saya mohonkan pula tausiah dari Pak Kiai. Barangkali ada tausiah atau ucapan saya yang salah bisa dikoreksi oleh Pak Kiai, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada yang salah dari ucapan saya, yang menyinggung dari ucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maafin Bu ya. Maafin ya Pak, ini bulan Maulid, bulan rahmat. Ayo kita tebar kasih sayang, saling maafan. Wallahu yakdi bihibati wa firah li wa lahu fi darajatil akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi